Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih tetap fit dan bugar ya di tengah di awal bulan Juni tahun 2023 ya. Yang kebetulan bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila ya, atau hari kesaktian Pancasila. Alhamdulillah, embun pagi Islam memberi solusi telah hadir di tengah-tengah kita ya. Guru kita semua telah hadir juga. Tentu saja selalu awal waktu luar biasa ya, kita menjadi tauladan kita semua ya. Kebetulan tema kita adalah tentang keteladanan Nabi Ibrahim, yang karena kita sudah memasuki di bulan Zulhijjah ya, bulan yang luar biasa ini. Tak langsung lama, kita langsung saja kita bahas, kita kupas tuntas tentang keutamaan tauladan Nabi Ibrahim sampai sejauh mana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Agung, kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi. Amin, ya Allah. Islam berikan solusi dan sehat-sehat semuanya ya. Amin ya Allah. Baik yang sedang sakit atau diuji yang lain, yakinilah bahwa innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Nah, kalau orang itu sudah menguji, tujuannya itu lulus tidak lulus. Kalau itu cobaan, ya sabar atau aral. Kadang-kadang kita sabar, aral seetiknya ya wayalah manusia biasa. Nah, Nabi Ibrahim ini termasuk ulul azmi ya, Nabi yang sangat berat cobaannya. Masya Allah. Tapi jangan lupa, dua nabi dalam Quran yang disebut uswatun hasanah, satu Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad SAW. Qad kanat selakum uswatun hasanatun fi Ibrahima waladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan untuk Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Al-Mumtahanah ayat keempat ya. Yang kedua yang disebut uswatun hasanah adalah Nabi besar Muhammad SAW. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Al-Ahzab ayat 21 sangat populer. Uswatun hasanah itu kata orang pesantren namanya nakiroh ya. Apa ya? Teladan dalam segala hal. Kalau al-uswatul hasanatu itu teladan satu hal. Kalau uswatun hasanatun teladan dalam segala hal. Jadi Nabi Ibrahim bukan hanya sebagai nabi, rumah tangganya, kerja kerasnya, pokoknya semuanya, segala bidang. Ala kulli ahyanihi, dalam setiap aktivitas kehidupan. Dan Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan milatah, ajaran Ibrahim. Dalam Al-Quran itu wattabi'u millata Ibrahimah. Nah, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Nah, teladan pertama Nabi Ibrahim itu sangat populer, buzul jihad fil Islam. Ini pengorbanan untuk Islam yang luar biasa ya. Karena Allah sudah bersatu dengan dirinya. Man arafallah lam yakun ma'an khalqi. Nah, siapa yang sudah mengenal Allah tidak akan betah dengan makhluknya. Jadi, kalau Allah sudah meringankan, tidak ada yang mampu memberatkan. Kalau Allah sudah menyehatkan, tidak ada yang mampu menyakitkan. Itulah. Kalau Allah sudah membahagiakan, tidak mungkin ada hamba yang lain yang menghalangi, menyedihkan. Kalau Allah yang menyembuhkan, udah tidak ada yang menimbulkan penyakit. Dan itu yakin banget Nabi Ibrahim itu. Yang bisa dibayangkan, nikah dengan Siti Sarah, lama nggak punya anak, akhirnya Siti Sarah mengajukan usul supaya punya istri lagi untuk melahirkan keturunan. Dan itu yang jadi teladan buat kita semua. Salah satu ya yang menyebabkan poligami terjadi itu tidak punya anak. Kalau Nabi Ibrahim ya, uswatun hasanah. Dan Siti Sarah yang mencarikan, jatuhlah pilihannya kepada Siti Hajar. Dan saat itu teladan pertama kita bisa lihat dalam masalah rumah tangga. Nabi Ibrahim langsung ke padang Arafah sama Siti Hajar dan berdoa, Ismaili, ya Allah, dengarkan aku ingin punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Hajar, namanya Ismail. Nah, begitu lahir, bukti pengorbanan, bukti ketaatan. Karena katanya kalau sudah mengucapkan takbir ya, Allahu Akbar, itu semua kecil.
anak kecil, istri kecil, harta kecil, kedudukan kecil. Luar biasa. Yang besar itu Allah. Nah, kalau yang besar Allah, makanya takbir harus menghilangkan takabur. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah menghilangkan takabur, maka yang diminta oleh Allah apapun dia serahkan. Jadi kalau takbir belum melahirkan orang-orang yang tawadu, malah melahirkan orang-orang yang sombong gitu ya. Cirinya apa? Dia tidak mau berkorban untuk Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Dan Ibrahim itu teladan yang luar biasa buat kita semua ya. Karena kalau sudah takbir, kikislah, hilanglah takabur. Kalau sudah hilang takabur, dia berkorban untuk Allah. Tidak ada amun, jika, kalau, nggak ada. Ini Allah yang itu. Nggak bisa dibayangkan, baru lahir, bapak yang mana ya, yang nggak sayang. Penantian yang panjang. Istri yang mana, yang apa mau lah. Suami yang mana yang tega, sudah penantian panjang, lama ingin punya anak. Begitu sudah punya anak, bawa istrimu dan anakmu ke tempat yang jauh. Ya pertanyaannya, ini kehendak Allah atau kehendakmu? Kalau ini kehendak Allah, samina wa ata'na. Kenapa? Ibrahim sudah takbir, dan takbir itu harus mengikis takabur. Kalau sudah kikis takabur, kecil takabur, maka permintaan Allah lebih diutamakan Allahu Akbar, ya Allah. daripada kepentingan pribadi. Dibawa sampailah ke Bukit Sofa dan Marwah, tinggalkan istri dan anak di sini. Ini perjuangan yang luar biasa ya. Ini sudah masih merah, baru melahirkan, dibawa ke tempat yang jauh. Kalau ini kehendak Allah, siap. Jadi kalau yakin dengan Allah, Allah yang menyuruh Hajar, Ibrahim meyakini banget ini Allah yang tanggung jawab. Keselamatan anakmu, keselamatan istrimu, keselamatan suamimu, Allah yang nanggung. Kenapa? Perginya itu karena Allah. Ini sekaligus juga mengingatkanlah untuk para orang tua yang sedang pesantrenkan anak ya, yang di Madiun, yang di Madura, ada yang ya Jawa Barat aja yang banyak nelpon, gimana Ustaz rindu sama anak. Udah titipkan kepada Allah. Tetap aja rindu, coba sholat. Saya pernah juga manusia biasa ya, ingat sama anak itu. Ya biasa makan ngariung kan. Masya Allah. Tidak ada kalau pesantren. Saya umroh waktu itu, saya tawaf ya. Saya doakan anak saya di Madinah masuk ke Rolo, doakan juga. Kesimpulannya apa? Selama anak kita disuruh untuk kebaikan, ternyata sayang Allah kepada anak kita jauh lebih besar dibandingkan sayang kita selaku ayah ibunya kepada anak itu. Wah, saya tenang banget itu. Udah. Begitu rindu anak, udah kita banyak ingat Allah dengan zikir. Karena katanya zikir itu kan inna zikrullah syifaun wa inna zikrullah lasdaun. Nah, Nabi Ibrahim bukan tidak sayang pada istrinya, pada anaknya. Penantian lama, begitu melahirkan harus diasingkan ke tempat yang jauh. Tapi ini Allah yang jauh. Begitu Pak Agung ya. Baik, luar biasa nih apa bukti ketauhidan Nabi Ibrahim yang meninggalkan semua apa aksesoris dunia lah tadi deh. Dari mulai istri, dari mulai anak, termasuk juga penantian. Saya pikir ini adalah sebuah kisah yang amat sangat fantastis gitu ya bagi umat Islam yang merasa hari ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, yang termasuk juga Indonesia ke depan gitu ya kalau kita bicara agak ini ya. Dan hanya Allah yang mampu menyelamatkan Indonesia gitu. Luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Kita akan lanjut kembali ya setelah tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut ya, masih di line interaktif yang sama di 022 7214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740. Baik, kita lanjut kembali ya. Tadi kisah Nabi Ibrahim kan kisah yang amat sangat sempurna ya buat kita toladani gitu. Tapi mampukah umat kita gitu tadi ya, yang makin hari makin kesini itu dengan segala kondisi, dengan segala medan tempur atau tantangan zaman yang makin luar biasa gitu ya, makin rumit gitu.
pribadi-pribadi kita, setidaknya kita jangan dulu berbicara Indonesia buat ke depan, minimal pribadi kita bisa meneladani sebuah kisah yang amat sangat dahsyat ini gitu. Coba gimana? Iya. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim, wah lebih berat sebetulnya dengan masalah sekarang. Bapaknya pembuat patung kan, Allahu Akbar. musyrik lah bahasa agamanya. Tapi Nabi Ibrahim lahir dari keluarga yang orang bilang kan Islam itu datang dalam keadaan aneh ya. Jadi aneh itu kok, tauhidnya beda, keyakinannya beda kan. Jadi dari awal sudah syarat dengan konflik, syarat dengan masalah udah luar biasa dan Iya. dan biasanya hampir semua para nabi juga gitu juga. Gitu, konflik. Jadi wilayah konflik terus itu. Oke. Sampai kan akhirnya kata Nabi kan Islam itu datang dalam keadaan aneh dan akan kembali aneh. Kama pada. Tapi Rasul mengatakan patu balil ghurba. Berbahagialah yang aneh itu. Sahabat tanya, siapa ciri orang aneh itu? Allazina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang berbuat baik sementara yang lain buat kerusakan. Oke. Di saat orang lain tidak bertauhid, Nabi Ibrahim bertauhid, itu kan aneh. Dan biasanya orang dengan yang sedikit ini adalah orang yang kualitasnya memang biasanya sedikit tadi. Sedikit. Masya Allah, luar biasa. Coba kita lanjut. Iya. Jadi Ibrahim juga sama. Jadi sekali lagi, satu kalau sudah takbir harus hilang takabur. Oke. Allahu Akbar. Kalau orang Masya sudah hilang takabur, maka Allah diutamakan. Masya Allah. Nah, orang yang mengutamakan Allah namanya ikhlas. Orang yang mencintai Allah dengan totalitas, itu yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu antah jujau an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Makanya kalau kita kerja karena Allah, semua karena Allah, kenapa mesti terhalang oleh manusia? Gitu kan ya. Kita karena Allah, tidak terhalang oleh manusia, tidak terhalang oleh kesibukan, tetap Allah diutamakan. Itu Nabi Ibrahim. Pancak. Oh, itu karena ya bisa dibayangkan lah, anak satu-satunya waktu itu belum hamil kan Siti Sarah. Nah, itu ditinggalkan 8 tahun ya. Kemana Nabi Ibrahim? Menuju ke Siti Sarah di Hebron. Sekarang Hebron itu satu masjid yang dianggap suci oleh Yahudi, dianggap suci oleh umat Islam. Jadi kalau Jumatan, hari Jumat pakai umat Islam, kalau Sabtu oleh Israel. Dan di situ ada penembakan yang dulu luar biasa oleh Yahudi itu. Nah, disitulah dimakamkan Nabi Ibrahim, Ribqah, Nabi Ishak. Di situ, di Hebron itu. Katanya kalau Siti Hajar dengan Nabi Ismail di Hijr Ismail. Walau alam bisa. Nah, pemirsa Balung TV yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah takbir, maka hilangkanlah takabur. Kalau sudah hilang takabur, pasti Allah diutamakan. Karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar, semua kecil. Jangan terhalang aktivitas Allah itu dengan yang kecil. Dan yang kecil itu dalam Quran adalah dunia. Kul matau dunia. Katakanlah ke dunia itu qalil, sedikit ya. Kul matau dunia qalil. Katakan dunia itu penipuan yang sangat sedikit. Luar biasa. Nah, ini jangan terhalang oleh anak, jangan terhalang oleh istri, jangan terhalang oleh dunia, oleh jabatan, oleh kedudukan. Tetap ibadah. Ya, kecil-kecilan lah, kita manusia biasa ya. Tiba waktu sholat, kadang-kadang lah cucu lah, lah anak lah, kadang-kadang masih kan enjoy. Padahal Allah sudah diucapkan Allahu Akbar. Nabi Ibrahim langsung pergi, dan cerita Siti Hajar ini luar biasa. Selama 8 tahun ya, itu kurang lebih. Ya mungkin 2-3 hari nutrisi masih ada ya, tapi air tidak ada. Makanya Siti Hajar itu kan panik ya, dengan lari-lari kecil namanya sa'i. Sa'i itu yang kerja keras. Dan setiap saya sa'i itu yang terbayang itu, Masya Allah sih. Sekarang enak ya pakai AC gitu. Dulu itu perjuangannya itu luar biasa. Kalau jengkingnya aja kan, satu kali nyengat bisa mati itu. Kalau jengking yang di padang kasih yang terik mata itu lebih dahsyat itu, mematikan. Belum lagi ular-ular berbisa kan. Perempuan lagi tadi. Perempuan lagi. Aduh. Masya Allah. Terus saya kecil, tapi ya tetap aja Siti Hajar ngakuin, Robbi gfir itu. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah. Jangan sampai gara-gara dosaku tidak ada makanan di sini. Itu juga bukti kerendahan hati Anda. Iya, kerendahan hati. Pengakuan yang jujur lah gitu ya. Karena mengaku lebih banyak dosa lebih baik ya. Karena katanya orang yang menangis menyesali karena dosa itu lebih baik daripada orang yang ibadah tapi sombong. Allahu Akbar.
Nah, orang yang banyak dosa dia nangis menyesali. Ya Allah ampuni aku, itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan orang yang rajin ibadah tapi sombong. Takut yang tetangga, kabatur merendahkan, tidak mau berbuat yang baik itu pada sama. Jadi menangislah karena menyesali dosa itu lebih utama dibandingkan orang yang rajin ibadah tapi dia sombong merendahkan orang. Juga rajin ibadah bermulut sangat pedas kan ya. Beras. Itu istiajar itu. Padahal semua orang tahu. Setidaknya orang suci, orang baik, didik oleh Nabi Ibrahim, dan dapat anak juga asih doanya di padang Arafah kan. Nah, Rabbi firhi, Allah ampuni aku. Jangan sampai gara-gara dosaku tidak ada makanan di sini. Ini anakku, ini amanah darimu. Bapaknya melaksanakan perintah Allah menuju Hebron. Warham, sayangi aku. Nah, terus balik sambil lari dari kecil kan. Nah, terus bolak-balik. Nah, naik Inna Safa wal Marwah sampai ke puncak Marwah. Nah, lihat Ka'bah. Nah, sambil orang sudah bilang jengkek ya, jinjit ya. Kenapa? Saking khawatirnya sama anak. Karena jihad dalam Islam itu innama jihad man ala walalahu. Jihad itu menjamin selamatnya anak, menjamin pendidikan anak, menjamin perutnya anak, menjamin pakaian anak. Karena jihad itu menjamin anak. Itulah Siti Hajar. Jadi jihad bukan meledakan bom, itu salah. Di Astana Anyar jadi yang seri salah pemahaman tanya, jadi paham salah paham akhirnya itu. Nah, sampai situ ya, demi anakku hakikatnya amanah darimu. Nah, disitulah Siti Hajar mengucapkan tahlil berulang-ulang sambil lihat Ka'bah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dalam satu riwayat lafal ini lebih berat dari dunia dan seisinya. Siapa yang yakin dengan lafal ini, maka bisa jadi padang pasir yang tandus yang tidak mungkin keluar air. Andai. Siapa yang yakin dengan lafal ini, tahlil ini, makanan sedikit tapi bisa mengenyangkan beberapa hari. Siapa yang yakin dengan lafal ini, maka perjalanan yang jauh akan terasa dekat. Siapa yang yakin dengan lafal ini, maka panasnya api tidak akan terasa. Siapa yang yakin dengan lafal ini, hujan besar bisa jadi kering. Jadi kalau cerita para wali di Surabaya ke Cirebon hanya jalan kaki 2 jam, enggak usah aneh. Karena di situ ada apa ya? Ada intervensi Allah. Karena dia yakin dengan Allah itu. Karena dalam Quran ini, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Ketika dia memanah, bukan dia yang memanah, tapi Allah yang memanah. Ketika dia berjalan, bukan dia yang berjalan, tapi Allah yang berjalan. Jadi saking menyatunya dengan Allah, apapun yang dia kerjakan, jadi makanya berdamailah dengan takdir Allah. Luar biasa. Karena pastilah Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada hambanya yang memelihara hubungannya dengan Allah. Itu Siti Hajar. Jadi gak usah khawatir suami kebayang duaan yang orok nih. Tapi itu yakin dengan Allah, yakin dengan lafal ini, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, keluarlah air. Macam kalau kita takut kepada anak hilang, takut sama suami, gak usah takut, Allah yang ngatur. Dekati Allah. Karena kita pasti tidak lepas dari takdir Allah, dan pasti Allah akan berikan takdir yang baik selama kita berbuat baik. Dahsyat banget. Gitu. Nah, akhirnya keluar air, terkenal Zam-Zam. Makanya pengorbanan yang tulus hanya semata-mata karena Allah, pasti satu saat akan indah lah pada waktunya. Dan abadi tadi. Abadi. Masya Allah. Abadi. Sampai sekarang kan air Zam-Zam itu biasa, itu sampai diambil berapa juta liter pun tidak akan habis. Ternyata sumur Zam-Zam itu ribuan umat manusia. Jutaan bahkan ya. 4 meter lebih rendah dibandingkan dasar Laut Merah. Bisa dibayang itu doa Siti Hajar. Makanya ketika seorang ibu berdoa dengan tulus ikhlas, lebih dahsyat dibandingkan doa suami. Allah. Karena susahnya ibu ngurus anak ada dalam Quran. Susahnya ibu melahirkan ada dalam Quran. Nah, karena itu siapa yang pernah sa'i, miliklah jiwa Siti Hajar. Kerja keras, pantang menyerah, jangan lupa bergantung kepada Allah. Dan ini tadi apa, dari sisi Siti Hajar itu
tahu suaminya itu seorang nabi tadi ya. Ya doa seorang nabi kan pasti mujarab lah ya. Tetapi ada sebuah upaya dari Siti Hajar bahwa tetap usaha itu harus terus harus ada gitu tadi. Terlepas memang doa nanti telah kabur. Artinya gitu juga mengajarkan kepada kita memang jangan bermalas-malasan, jangan berdiam diri, harus terus mengupayakan segala sesuatunya menjadi lebih maksimal tadi ya, menjadi berikhtiar sekuat Siti Hajar katanya. Jadi gini, doa kalau tanpa usaha itu namanya bohong. Usaha tanpa doa sombong. Itu Siti memadukan luar biasa antara ikhtiar dengan doa. Ketika ikhtiar doa diimbangkan, disambungkan, disatukan, itu tawakal. Karena apapun doanya, kalau tidak dibarengi ikhtiar, tidak usaha, itu bohong. Sama lah, usaha terus. Saya pernah cerita ada seorang profesor ya, di Mina nih ngobrol. Ustaz katanya, saya tahun ini berangkat haji mau tobat. Bapak berapa kali haji? Udah 3 kali. Umroh sudah tidak terhitung. Jadi seorang profesor ini, dia ahli apalah, urat atau apalah, putus seorang atlet itu uratnya. Disambungkan tuh nggak bisa. Sampai keringat keluar. Artinya dia udah mengerahkan segala daya dan upaya dengan kepintarannya, dengan riset, dengan yang lain-lain. Teori ini teori, sudah 9 teori, udah. Teman saya lepak gini. Kamu mungkin lupa basmalah kata. Begitu basmalah dibaca, beres Ustaz. Saya sujud, saya mau berangkat haji, mau tobat. Ternyata ya basmalah itu kan luar biasa ya. Minta izin kepada Allah. Jadi kalau kita minum baca basmalah, walaupun dalam hati, itu minta izin kepada yang punya ayat. Saya baru tahu katanya. Ternyata kesombongan itu, nah itu doa tanpa usaha bohong. Usaha tanpa doa ya sombong. Keren banget. Nah, itu tuh luar biasa tuh. Saya sombong waktu itu. Ya satunya profesor ya dalam bidangnya cuma saya. Dan sudah terbayang nominal kan. Nah ini ya kadang-kadang bisa bayang duitnya sabalahaun ya. Makanya kalau nulis resep kadang-kadang dokter kan nggak jelas ya. Kalau kwetansi jelas. Masya Allah, luar biasa nih. Baik, nanti kita lanjut lagi ya. Pemirsa di rumah masih ada beberapa banyak pertanyaan dari netizen kita yang kaitannya dengan ibadah kurban ini. Banyak sekali pertanyaan, nanti kita akan coba bahas satu-satu. Luar biasa ya kajian kita kali ini, sekaligus lagi kita mengingatkan bahwa kisah tauladan Nabi Ibrahim itu adalah sesuatu yang sangat nyata ya, ini bukan fiktif ya. Artinya memang ini pernah terjadi ya, dan luar biasa ya. Kita tentu saja akan meneladani itu semua. Kita akan lanjutlah kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Enggak? Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan lanjut kembali ya di segmen nanti. Sekarang akan kita mulai bahas satu persatu ya tentang seberapa dahsyatnya bahwa ibadah Idul Kurban ini gitu ya. Tentu saja bagi yang sudah merasa mampu tadi ya, tentu harus mulai membiasakan lah tadi ya, tiap tahun itu tadi. Bagi yang sudah kerja, yang sudah berkeluarga, jangan lagi agak ya ibaratnya kalau beli yang lain-lain masih agak bisa cepat yang lain-lain, tapi kalau ibadah kurban itu suka agak mikir-mikirin. Baik, lanjut lagi tadi, ini kita akan mulai coba aja tadi ya, karena ini saya takut waktu kita akan tidak terini. Pak Ustadz di 629 ini yang menanyakan kurban untuk keluarga gitu. Ini gimana tadi? Mungkin ini ada yang keluarganya ada yang sudah meninggal tetapi pengen kurban. Memang yang bagus itu satu keluarga, satu orang satu ya domba. Pokoknya 5 ya 5 domba gitu kan. Tapi kan kemampuan orang itu terbatas ya. Tapi sekali lagi ada yang mementingkan, ada yang tidak. Kayak kalau di rumah dalam benak kita itu banyak tabungan. Haji lah yang lebih besar kan, haji, kurban, nanti ikut sedekah, tabungan di situ banyak. Karena kalau sudah niat baik itu, walaupun lama nabungnya, ujungnya bisa. Ya Allah. Yang haji yang 40 tahun ya. Luar biasa ya. Ada pemulung ingin kurban sampai 15 tahun, bisa ternyata ya. Tapi kalau kemampuannya hanya satu domba, caranya gini, satu giliran. Kedua atas nama keluarga besar. Pokoknya domba ini Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadaan keluarga besar mutarolin, boleh? Boleh. Terus gimana, kan terlalu kecil dombanya, kan katanya kurban itu jadi kendaraan ke surga.
ditumpahkan ku saya gitu. Ya, bukan besar kecilnya kurban itu. Saya ulang ya, bukan besar kecilnya, bukan jumlah dombanya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima orang yang takwa. Walaupun kurbannya satu, nilai takwanya sangat besar, bisa jadi mengalahkan yang tiap orang kurban dikeluarkan. Jadi nggak usah khawatir lah. Boleh silakan banyak anak-anak SMP ya. Saya kemarin yang nanya, Ustaz satu kelas satu domba, jadi atas nama, ya udah atas nama anak-anak bawahnya Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadaan, sebutkan satu C bawahnya, satu B boleh. Jadi nanti pahalanya bagi kalau niatnya takwanya itu pasti lebih dari satu domba. Ya mungkin analoginya gini saja, orang yang jutawan atau kalau sekarang itu sekelas sultan gitu tadi ya, kalau kurban satu sapi dengan itu masih agak biasa ya, karena memang penghasilan dia sama ini. Tetapi bagi orang yang jerih payah yang mencari rezeki sampai dia nabung sampai bertahun-tahun, pasti nilai di sisi Allah pasti jadi lebih nih tadi. Lebih besar. Baik pemirsa di rumah ya, luar biasa ya. Ini kita akan lanjut kembali nih, masih di seputar ibadah kurban. Pak Ustadz ini, nah ini ada yang menanyakan nih, kurban yang udah meninggal karena saking sayangnya sama orang tua, orang terdekat, saya ingin mengkurbankan bagi orang yang meninggal, orang terdekat. Dalam fiqh sunnah ya, Prof. Said Sabik itu ngutip hadis Nabi. Nabi berkurban dengan 3 domba pernah. Domba pertama, Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza anni. Dariku katanya. Domba kedua, Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza an ahlihi. Ini atas nama keluargaku. Domba yang ketiga, an umati. Ini atas nama umatku. Ya tentu sahabat-sahabat tuh pada nanya ya, Rasul siapa yang maksudkan an ahli di situ? Kata Nabi, satu, keluargaku yang masih hidup tapi tidak mampu berkurban. Kan itu aku berkurban atas namanya. Yang kedua, keluargaku yang telah wafat. Mereka pun ingin berkurban sebagai tanda sayang sama almarhumah, aku berkurban atas namanya. Jadi boleh. Nah, umati, umat. Berarti kalau kita lebih uang, karunia saya tak umpama aja, udah telepon aja. Kamu nggak usah kurban atas nama, boleh. Nah itu jarang dipahami. Kalau traktir makan, tapi sering ya traktir bakso makan gitu ya. Tapi kurban atas nama teman, sahabat jarang. Kalau kemampuan ya, mudah-mudahan. Tapi tidak sedikit yang kurban juga atas nama keluarga dan dibolehkan. Bolehkan ya. Baik, artinya dibolehkan ya, tentu ya kita harus mulai mengumpulkan tadi ya, mulai meniatkan dulu yang paling penting ini, biar Allah nanti bantu. Lanjut kembali tadi, ini di 811 tadi. Ini sebaiknya kita kurban itu di Indonesia atau di Mekah katanya tadi. Ini karena ada yang beranggapan kalau di Mekah kayaknya lebih afdol, lebih gimana. Kurban itu kebutuhan ya. Pak Agung haji, saya haji. Acamanik ya umpamanya. Acamanik lebih butuh kelihatannya. Kalau Pak Agung pergi di sana, waktu di sana, orang Acamanik gimana? Nah, makanya kebutuhan yang dilihat. Kalau lebih butuh di tempat daerah kita lahir, maka di situ kita kurban. Ingin coba-coba bagi dua saja, kayak siapa itu ada jamaah kita namanya Pak Imamnya dengan istrinya. Sebenarnya di Mekah, di sini boleh. Tapi saya lagi kebutuhan yang diutamakan. Karena kebutuhan yang diutamakan, ulah ya istilah Sunda kan, ulah nu nabuh-nabuh, nu ngampar-ngampar gitu nya. Sebuah nu lapar-lapar gitu kan. Jadi harus merata gitu. Jangan sampai nu nampi 2 kali, 3 kali, bahkan ada nganti sampai 4 tempat kan. Di sini anaknya, mantunya semua di sini harus ada. Makanya panitia kurban itu harus permanen untuk meneliti. Ini luar biasa. Kicep nu kamari kan tahu katanya makanya kalau gitu. Ya memang terlepas menjadi panitia kurban itu saya yakin pasti juga rumit ya, apalagi bagian yang pendistribusian itu selain capek karena juga di push dengan waktu gitu tadi ya, karena takut nanti lebih bau apa gimana tadi ya, kondisinya kan tidak dimasukkan ke kulkas yang lain-lain. Makanya pas hari itu tuh hari yang luar biasa sibuk ya bagi semuanya. Baik, kita lanjut kembali tadi. Ini ada lagi nih masih di seputaran kurban ini. Oh ini dulu nih di 361 nih. Pak Ustadz, ini gimana saya, apakah mesti haji dulu atau umroh dulu, karena dua-duanya berdekatan dan saling terkait katanya.
ya orang yang berangkat haji bila lebih awal ya. Bila kamu tanggal 8 tuh di sana tarwiyah, kemudian 9 itu persiapan wukuf ya di sana wukuf, kemudian tanggal 10 sampai kalau lapar sana sampai 13 kan di situ. Nah, orang yang beriman itu tidak menunggu waktu. Ya, oke. Tapi harus mengisi waktu. Pokoknya ke tanggal 8 nih masih lama nih. Mau tarbiyah, persiapan logistik di Mina. Ada waktu, umroh tidak masalah. Silahkan umroh. Minimal tawaf. Isi dengan yang bermanfaat. Dan ketika kita di Mekah itu ada 2 amal soleh yang tidak ada di tanah air. 1 tawaf, ya, kedua umroh. Itu tidak ada di tanah air. Karena itu kalau tahajud duha mungkin sini di tanah air ya. Maka perbanyaklah tawaf di situ. Perbanyaklah umroh. Bahkan boleh mengumrohkan keluarga. Jadi saya ketemu orang yang tidak ada selalu, tapi pas waktu makan ada. Waktu makan ada. Balas satu kamar dengan saya tuh. Kemana terus, ternyata pas pulang cerita, alhamdulillah Pak Ustadz saya bisa umroh 8 kali. Itu selama ya 3 hari ya di Mekah. Terus setiap kan kalau orang sudah tahu lapangan gampang naik taksi ya. Jarona, Tanim atau Hudaybiyah kan itu. Saya ke Jarona terus bolak-balik menguruskan adik saya, menguruskan paman saya semua terus. Oh, alhamdulillah, karena antara umroh dengan umroh itu kan kifarat. Jadi penghapus dosa. Nah, tapi tetap karena ada hari yang penting yaitu haji, tidak boleh berlebihan. Semangat berlebihan itu juga kurang baik. Makanya berangkat sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, ada yang Islam qailullah, tidur siang itu penting. Pokoknya kalau saya biasa jam 3 ngumpul di lobi, langsung sholat tahajud sama-sama sampai nyambung kan subuh, nyambung pagi subuh pulang, sarapan, habis sarapan jangan tidur, nah sholat duha, pulang duha baru tidur, bangun menjelang tuhur, itu sehat. Jadi qailullah itu surat tidur sebelum zuhur sih ya, cuman hanya 15 menit sampai 20 menit tadi hanya sakorejat kalau dalam bahasa ini tadi sudah sarana 2 jam ya. Masya Allah, jahe jago. Masya Allah. Baik, lanjut lagi ya pemirsa. Tadi 962 ini menyembelih hewan kurban ke tukang jagal ya, ini gimana karena kan ya mungkin karena takut darah dia, tapi ini sebenarnya dia juga mau tidak mau karena ya takut hal-hal yang lain-lain katanya tadi. Iya. Apapun alasannya ya beramalah kalian kepada ahlinya kan. Anjilunas manajilahum, tempatkan manusia itu sesuai dengan keahliannya. Kalau Al-Qur'an mengatakan kullu ya'muru ala syakilatih. Kita mencit oke, boro-boro ningali dalam aja udah ngalek deh gitu. Nanti bisa salah kan ya. Betul. Nah, udah ke ahlinya. Nah, dengan catatan jangan lupa asma Allah harus sebut. Ya, makanya di situ yang hadir sekitar itu diusahakan takbir. Karena saat itu Allah memperlihatkan keagungannya. Makanya waktu ketika kurban itu kan Nabi Ibrahim bisa dibayangkan ya. Saya pernah jalan Muzdalifah, Mina, terus ada sebelah kanan ada semacam monumen lah, kata turun itu ini tempat Ismail disembelih. Kan Ismail di belakang kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza gitu kan, diganti dengan kambing. Coba kalau jadi kemarin tuh Ismail disembelih, ya kurban kita bukan domba, ya anak kita. Nah, kebayang. Nah, tapi Allah tuh maha tahu, fitrah ayah nggak bisa pisah dengan anak, fitrah Allah nggak bisa pisah dengan ayah. Kalau kambing, kalau ganti dengan kambing. Jadi tampolan lah masjid budak mah gitu kan. Ini domba-domba wae embung gitu kan. Banyak orang tuh orang-orang kalau poligami tuh mampu hayang gitunya. Ai kurban mah mampu ge pura-pura teu mampu gitu ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua ini ya. Hal-hal ya apa ya dibilang lebih surganya, ada yang bilang lebih surganya ini sih masalahnya. Ya tapi kan ya tidak semudah itu tadi, dalam artian jangan kita memilih hal-hal yang lebih menguntungkan bagi secara pribadi gitu. Sementara hal-hal yang bagi kebanyakan, tetapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, jadi bisa boleh dengan catatan tetap suasana asma Allah ya, takbir harus semuanya. Maksud Nabi Ibrahim itu menuju Jabal Hula itu takbir. Karena saat itu kan godaan setan luar biasa. Yang menggoda Ismail, namanya setan ula kan. Yang menggoda Siti Hajar, ngapain? Mungkin bahasa saya ya, kecek setan teh.
bogaan lagi hiji-hijina, ada wali lah, pudi ponjit. Siti aja ini bukan kehendak saya, bukan kehendak suami, ini Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, ya kenapa nolak? Pasti rencana Allah yang lebih baik buat hambanya. Langsung akobah kan, Nabi Ibrahim yang digoda. Nabi Ibrahim lebih keras lagi, inna sholati wa nusuki wa ini sholatku ibadah itu untuk Allah. Makanya saat takbir yang benar yang diucapkan oleh Ibrahim dan keluarganya, katanya fi dzambi syaitan. Setan tuh stres, karena tuh bisa digoda terus, ya kumaha cenah begitu. Ini sampai, nah makanya ketika kurban berlangsung, siapapun yang nyembelih sendiri nggak bisa, nyuruh orang yang ahli. Nah, takbir yang utama itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bahkan tidak boleh ada jika, aduh, ya domba gendut jika dijual gitu kan, domba. Bahkan ketika saya pernah ada seorang bapak kasep gitu kan, Pak Paulin cina, ya sebelah domba cina, kayak orang teraskeun heula, kalau nggak salah 3 juta, langsung bayar. Di halewasan, Pak, teu nawis. Mungkin Allah nawis gitu. Luar biasa. Saya merenung bener oge nya dan benernya teu nawar. Ya mah geus domana leutik nawarna murah, jadi nu meuli jeung ngajual teh riweuh. Luar biasa nih. Jadi malah nggak ketemu gitu, padahal emang tujuannya kan buat ke sana. Iya. Luar biasa. Gitu. Makanya domanya harus bagus, dan jangan lupa untuk Allah tuh nggak usah tawar menawar. Walaupun dalam agama untuk kebaikan nggak usah untung rugi ya, tapi tetap jangan membabi buta. Nawar nggak boleh. Antarodin itu ridho sama ridho adalah salah satunya jual beli hewan kurban. Begitu. Dahsyat banget. Jadi apa kesepahaman antara pembeli dan penjual ya, jangan sampai jadi yang beli pengen murah, yang jual pengen mahal ya, jadi nggak ketemu tadi. Tad, kalau ini tad ada yang bertanya juga tad, kalau misalkan ini kan dambaan keluarga Nabi Ibrahim itu dambaan semua tadi ya, orang tua apa, suami soleh, istri soleh, anak soleh. Kalau di kenyataannya memang ada di antara 3 pilar ini yang tidak soleh salah satu, atau bahkan ada yang 2 yang tidak soleh, ini gimana tad? Apakah harus merasa minder atau merasa kesal atau itu juga jadi ladang amal atau gimana? Ya. Jadi untuk bapak-bapak jadilah Ibrahim. Oke, keren ini. Nah, untuk ibu-ibu jadilah Siti Hajar. Ya. Nah, untuk barudak leutik perkenalkan Ismail. Ya perkenalkan tolak tuh. Perkenalkan ngaji, ke masjid, baca Quran, yang berubah ulun, healing budak-budak. Jadi untuk kita bapak-bapak jadilah Ibrahim. Buat ibu-ibu Siti Hajar. Nah, buat anak-anak Ismail. Dan dua-duanya itu masya Allah. Saya pernah ya, ini di Depok kalau nggak salah, ada 7 apa 9 anak ya yang nabung itu, nabung terus pulang sekolah ada yang jualan apalah, ada yang jualan minyak jadi karena apa, sampai 20 tahun terkumpul lah 19 juta kurban kan, kurban. Paji berapa ini? 21. Baru dah enak kali dek mau sapi kami nabung katanya. So, iya benar ti kamu sih, benar. Iya Pak Haji benar, udah kalau anak-anak dikasih 19 juta. Ya wartawan kan, kamu belaan jadi karyawan toko, belaan jual minyak tanah, belaan buruh ini untuk kurban. Nah, kata si anak ini apa jawabannya? Ismail mah Pak diponcit. Luar biasa. Sampai wartawan tuh kaget, anak sampai segitu dahsyatnya imannya. Ismail itu dia yang diminta nyawanya. Kami hanya uang jajan. Dan itu pun masih bisa minta sama ayah dan ibu. Wartawan tuh langsung kaget dan nangis ya. Karena ternyata kalau iman sudah tertanam sejak kecil, tidak ada istilah jika, kalau, amun gitu ya, mau beli motor, beli mobil gitu kan. Sekarang banyak itu orang-orang cocokan dihelakan tapi kurban tidak dipentingkan. Begitu. Dahsyat banget pemirsa di rumah ya, tadi apa cocokan dihelakan, sementara hal yang utama di ini atau bahkan di bahasa Sunda itu ini katanya tadi ya, disuruh berjamaah malah cacing di imah katanya, disuruh ngaji Quran malah weaan katanya. Baik pemirsa di rumah ya, masih ada satu segmen ke depan, kita akan lanjut kembali dan masih beberapa pertanyaan juga kita belum bahas. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah ya, tak terasa ini menjelang hampir jam 8 pagi, masih ada 10 menit ke depan ya, kira-kira kita ngebahas kurang lebih 6
6 pertanyaan ya. Kita akan sambung langsung ya, karena takut tidak terbahas. Tadi ini 963 tadi, menjagal hewan sembeli domba atau sapi tadi sebenarnya yang utama, atau kalau misalkan saya mau berkurban dengan kerbau katanya tadi, ini gimana tadi? Apakah ada dalilnya juga atau dibolehkan? Jadi kalau kurban itu aspek manfaat. Ya. Kalau domba lebih banyak tulangnya, pokoknya kalau sapi kerbau lebih banyak dagingnya, utamakan sapi kerbau, unta sapi kerbau. Ada juga yang bilang kan Nabi Ibrahim diganti dengan domba katanya, kecuali ya domba sudah sapi. Nah ini ya sebetulnya gini. Jadi aspek sosial, aspek manfaat lebih utamakan. Makanya kalau ada udunan sapi, ikut udunan sapi. Karena memang manfaatnya lebih banyak, kemudian dagingnya lebih banyak, apa yang gemuk gitu kan, itu lebih utama. Jadi utamakan yang aspek manfaat diutamakan, bukan sapi dombanya sebetulnya ya, cuma yang paling banyak dagingnya sehingga kemakan semuanya lebih banyak gitu. Dan selalu ada saja orang yang mengatakan karena zaman dulu domba, jadi harus domba katanya. Ya, masih ada. Masih ada yang kayak gitu ya? Oh, ya Allah. Saya waktu haji itu kan sekarang jumroh akobah itu dari semua arah ya. Dulu tuh satu arah. Kekeh yang siap baheula. Mau dianyak ke lantai luhur teh. Jadi pecahkan jamaah. Aduh, masya Allah, saya bilang. Ini haji itu tiap tahun selalu berubah. Dulu ngambil batu aja harus di Muzdalifah. Sekarang boleh dari Arafah. Ada yang tinggal duduk kasih. Ya itulah, jangan terjebak dengan paham-paham yang tidak mau berkembang ilmu, ujungnya jadi capek sorangan. Luar biasa ini. Jadi capek sorangan, jadi ruwet sendiri ya, karena tidak mau mendengar usulan yang lain itu aja. Baik, lanjut lagi tadi ini ini tadi 949. Pak Ustadz, gimana nih bagi yang tidak kurban, apa yang mesti dilakukan karena sudah berusaha sekeras tenaga, ternyata setiap tahun itu selalu ada saja pengeluaran yang kadang-kadang entah sekolah entah yang lain-lain selalu mislek lah katanya, itu selalu tidak jadi. Jadi gini, satu, inna a'tayna kal kausar ya. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak. Banyak itu tidak terbatas. Fasholli li rabbika wanhar, atau sholat yang berkurban. Bukti syukur di situ kan. Syukur berterima kasih. Terima kasih. Makanya tidak ada orang yang miskin gara-gara kurban. Udah alasan lah dengan kondisi seperti ini. Adapun kebutuhan tetap kebutuhan pokok. Makanya dengan keterbatasan ternyata tidak bisa nih. Karena sekarang sekolah mahal segala macam lah gitu. Berkurbanlah dengan tenaga. Ya mengkusan, mencit, ngilu nyacang, ngilu nganterkan. Kalau dia takwa itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang berkurban tapi ria ya. Walaupun ria lebih baik kurban daripada ikhlas terkurban. Jadilah panitia yang mengorbankan dirinya untuk terlibat dalam kurban. Ada ibu-ibu yang setiap kurban pasti datang mau potongan, saya bilang kelihatan tulus ikhlas. Kalau dikasih sesuatu ya dari kita sebagai tanda terima kasih, bilangnya apa? Yang lain sudah kebagian belum? Luar biasa ya. Itu yang lain udah kebagian belum? Kalau yang lain belum, nanti ibu mah gampang lah tong bara cina. Itu kan orang banyak yang di bebejakan itu can kebagian, kadisan kebagian jadi cuyah tah. Ternyata gering. Waduh, kayaknya gara-gara 1-2 kilo lagi kan. Orang yang itu lihat dulu. Rasul itu makan hewan kurban ya. Karena orang-orang yang berhak menerima kurban sudah kebagian. Ini sudah domala letik ya, pesanan loba le. Puluna, ping-pingna. Jadi astagfirullahaladzim, jadi disangkanya kurban itu panen daging. Jadi murni khidmatul ummah ya, melayani masyarakat. Sebetulnya intinya itu. Jangan mak-mak gitu ya. Dan termasuk juga tadi bagi yang kurban gitu ya, jangan terlalu minta jatah yang lebih banyak. Minta jatah. Saya sudah pesan ininya, hatinya pokoknya, bahkan kadang-kadang yang paling utamanya semua dimintain gitu kan. Luar biasa tadi. Dari tanu kenapa gue Masya Allah, luar biasa. Ya setahun sekali lah kita ngasih daging, sekali kita ngasih beras, zakat fitrah dan kurban itu. Jadi kalau tidak mampu domba ya tenaga. Tenaga tidak mampu, ilmu tidak mampu, bisa juga kendaraannya suatu ti abdi lah motorna ti abdi nganterkeun siga Nabi Ibrahim teu atuh mencit budaknya cing atuh tenaga mah gitu nya. Nurium mah gitu
kurban mung, ngabantu mung, kabagian jatah hayang. Gitu. Ayah dia juga secara tidak ini ya mampu lah gitu tadi. Iya, mampu. Luar biasa. Tad, masih ada dua lagi Tad, pertanyaan Tad. Ini yang 841 Tad. Tawaf sunat yang dibaca ini apa katanya Tad? Iya, salah satu amalan ketika haji itu tawaf sunat ya, haji umroh itu. Tawaf sunat itu manhajun insan. Apa sih proposal hidup manusia? Umpamanya nih Pak Agung lagi haji atau umroh, rindu sama anak, tawafkan. Ya selama 7 putaran doakan anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal terus sampai taswirul fani fil walad, tergambar wajah anak dan problemnya. Allah. Dan itu kesempatan baik karena saat itulah kita mengadu kepada Allah. Terbayang wajahnya, terbayang namanya, terbayang rumah tangganya, semuanya, rezekinya, kesehatannya. Kenapa tidak ada jaminan saat tahun depan kita berangkat haji atau umroh lagi kan? Ini kesempatan yang baik. Nabi mengatakan ini, doa ul walidain yugni ilal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Kapan nih? Ketika tawaf. Oh, ternyata sudah tawaf sunat anak. Nanti tawaf sunat kedua apa? Rezeki. Rezeki yang jauh dekatkan, yang sulit dipermudah, yang sedikit diperbanyak. Bila rezeki ada pekerjaan saya, ya Allah mudahkan. Itu luar biasa, Pak. Jadi tawaf sunat umumnya tidak dipimpin karena saat itu terjadi hubungan pribadi dengan Allah. Bahkan ada yang disebut dengan hiwalah. Hiwalah itu melalui Ka'bah secapainya. Ada yang 25, ada yang 50, bahkan saya pernah ikut yang 100 itu. Pada Isya sampai subuh ya. Besoknya saya sakit, tapi ternyata semua permohonan dijabah. Ya Allah. Jadi boleh ya, asal jangan berdoa yang telah ditentukan waktunya. Umpamanya Allah balik lana api merojaktan, ya teman doa dahar, orang dibaca didinya, namanya. Mangga, nggak usah malu. Kenapa? Allah apa? Ada doa yang hanya didengar ketika tawaf. Gitu. Iya. Oke, Tad, terakhir Tad ini Tad. Di 983 sebelum kita ke kesimpulan ya, amalan di bulan Zulhijjah tadi yang paling banyak sekali orang yang menanyakan biar bulan Zulhijjah ini tidak berlalu begitu saja. Gimana Tad? Jadi satu berdoa ya. Allah yang disebutkan layalin ashrin, malam-malam yang 10. Satu dari 3 malam 10 itu adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Oke. Nah, kedua berkurban, bagi yang sudah mampu kurban silakan. Yang ketiga kurban apa saja, tenaga, ilmu dan sebagainya. Yang keempat silahkan teladani Ibrahim sesuai dengan kemampuan. Saya kayaknya tahun ini teladani Ibrahim itu dalam masalah didik anak, silahkan. Tahun depan apa khusus untuk akidah, silahkan. Nah, tapi yang paling penting adalah bagi yang mampu silahkan haji atau umroh. Nah, salah satunya manfaatkan 1 sampai 10 Zulhijjah untuk berdoa. Itu termasuk layalin ashrin, malam-malam 10. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali memang waktunya hampir berakhir dan sudah berakhir ya. Kita semua berdoa di bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan Allah membereskan urusan-urusan kita semua, termasuk juga secara umum juga urusan duniawi dan dunia dan sekitarnya, termasuk wabil khusus menuju Pilpres nanti 2024 kita tidak terjadi keributan, tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali kita semua. Ya. Silakan ada kesimpulan sama kasih doa. Ya, pemirsa Bandung TV, untuk bapak-bapak marilah jadi Ibrahim, untuk ibu-ibu jadilah Siti Hajar, buat anak-anakku jadilah Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ibrahim itu teladan dalam segala hal. Semua kita diberi kemampuan untuk mencontoh, menteladani Nabi Ibrahim. Salah satu doa Nabi Ibrahim yang sangat populer adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Engkau yang maha pelindung, lindungi kami dan keluarga kami dari segala penyakit, dari segala fitnah, dari segala kesulitan, dan lindungi kami dan keluarga kami dari orang-orang yang niat jahat, dari godaan setan, dan istiqomahkan kami untuk mencontoh teladan Nabi Ibrahim. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami keluarga besar yang menegakkan salat seperti Nabi Ibrahim. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampuni kami dan keluarga kami dan orang-orang beriman, terutama pada hari hisab. Yang sedang berangkat haji, selamatkan di perjalanannya. Catat mereka termasuk tamumu yang bisa pulang dengan mabrur dan mabrurah. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan sholihan maqbulan
wa tijaratan lan tabur, akhrijna ya Allah minaz zulumati lan nur, wasil maqasidana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabu depan ketemu lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, insya Allah Rabu depan kita akan ketemu kembali ya, kalau ada umur, kalau ada sehat. Mohon maaf nih bila banyak salah, banyak lupa ya. Kita akan ketemu kembali, mangga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiap tahun satu saran kurban itu. Alhamdulillah.